Pemirsa, saya lagi nungguin yang bawa laundry nih. Kemana ya yang bawa laundry ya? Baju-baju kotor saya banyak soalnya ini. Saya mau nge-laundry. Misi mas, ini saya dari laundry gitu ya. Oh, yang dari laundry ya? Betul. Mbak, saya mau nge-laundry baju-baju saya. Sebentar saya taruh di plastik dulu ya. Boleh. Sambil saya catat dulu ya. Ya. Ini ada beberapa baju yang kemeja-kemeja ini. Oke, ada satu. Nah, coba dihitung. Bentar. Satu lagi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berapa itu? 1, 2, 3. Nah, totalnya 20 juta, Bapak. Hah? Boleh lihat dulu nih, cek dulu. 20 juta? Iya, 20 juta. Astaga, masa 20 juta sih? Kayak laundry pejabat aja. Mahal banget. Ini pemirsa, harga laundry baju seperti apa? Dengan nominal 20 juta rupiah. Dan ini jadi perbincangan soal laundry viral di medsos. Bagaimana tidak, rincian kwitansi laundry menunjukkan angka tagihan senilai 20.984.550 rupiah. Wow. Diduga kwitansi ini ditujukan untuk mencuci pakaian hingga bed cover pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dari angka detail jasa mencuci seperti terlihat di data ini pemirsa ya, di kwitansinya nih. Ekspres 6 jam, pakaian 6 kilo sejumlah Rp240.000. Gamis 7 satuan senilai Rp700.000. Sarung 4 satuan senilai Rp120.000. Bed cover per set 4 satuan dinilai Rp440.000. Terus ada juga handuk. Ada handuk juga 10 satuan Rp350.000. Dan masih banyak lagi pemirsa. Dilansir dari Selasar Media, pemilik Awan Laundry membenarkan angka jasa pencucian tersebut. Harga menyesuaikan kesulitan karena pengantarannya dilakukan pada malam hari. Data ditunjukkan itu kan kalau nggak salah Maret ya. Maret, nah, betul, itu pas Lebaran kayaknya ya, puasa. Dan harga-harga yang tercantum di kwitansi itu juga sesuai ya Ibu? Ya, berarti, sesuai. gitu ya. Karena Nah, ekspres itu, tadi ya? Karena itu yang tertera itu kenapa segitu, itu karena pengantarannya malam Mas. Pengantarannya malam ya? Ya. Ibu Terus, yang ngantar sendiri apa tim? ada tim, kadang saya, karena kan kalau malam nggak tentu. Kadang ada anak-anak yang Gitu ya. Langsung ke rumah jabatan? Iya. Langsung ke rumah jabatan. Iya, langsung ke rumah jabatan. Ngambilnya kan juga di sana. Bentar jemput. Berarti memang karena langganan udah dari lama, terus di sini selalu siap 24 jam gitu ya? Ya. Jadi kalau seandainya penyedia jasa yang lain tidak bisa nge-handle, ya saya. Tapi kalau khususnya itu ya tak media gitu aja. Karena kan saya cuma usaha kecil aja Mas. Iya. 20 juta rupiah. Kak, kayaknya saya nggak jadi deh. Laundrynya saya balikin. Ini laundrynya saya ambil lagi. Saya rakyat biasa, bukan pejabat. Laundrynya harusnya murah, nggak nyampe 20 juta. Ya kan udah langganan ya Mas ya. Ya udah dah. Maaf ya, Kak ya. Pemirsa, sebelumnya anggaran laundry 450 juta rupiah di lingkungan rumah jabatan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga sempat menuai sorotan nominalnya yang amat fantastis untuk mencuci pakaian kepala daerah. Namun Biro Umum Sedaprov Kaltim menjelaskan anggaran tidak hanya untuk keperluan pribadi kepala daerah, tapi juga untuk operasional berbagai fasilitas pemerintah daerah di beberapa gedung operasional. Jasa cuci atau laundry keperluan rumah tangga untuk gedung-gedung pada rumah jabatan, karena memang kalau kita lihat di data RUP itu memang nama nomenklaturnya itu belanja cuci atau laundry untuk kepala daerah, padahal sebenarnya anggarannya diperuntukkan bukan hanya untuk jasa untuk laundry pakaian kepala daerah, tapi untuk item-item atau rumah tanggaan yang ada pada gedung di rumah jabatan, misalnya kayak laundry karpet, laundry gorden, bed cover, meja jamuan, dan rumah jabatan kan nggak hanya satu gedung itu aja ya. Jadi kita mengakomodir kebutuhan operasional 6 gedung yang memang setiap harinya dilaksanakan kegiatan-kegiatan di sana.
Ya, sebelumnya itu pemirsa, di saat ada warganya yang meninggal karena tak mampu membeli sepatu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud disorot bergaya hedon hingga terancam dicopot. 6 fraksi di DPRD setuju hak angket. Ribuan masyarakat Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa jilid 2 di depan kantor DPRD Kaltim. Situasi sempat memanas saat massa mencoba masuk ke dalam gedung legislatif. Aksi dilakukan demi mengawal pembahasan rekomendasi hak angket untuk Gubernur Kaltim Rudy Masud. Hasilnya, 6 fraksi sepakat pembentukan pansus hak angket, sedangkan 1 fraksi lainnya menolak. Masyarakat bisa menilai lah siapa yang menolak. Oke, pengawalannya seperti apa nanti hak angket ini untuk biar ini berjalan dengan sesuai dengan alur? Yang jelas saya akan kawal dan saya akan menemani tuntutan masyarakat. Kita sudah berjanji sama masyarakat, ada pimpinan dan ada 7 fraksi kemarin menandatangani fakta integritas. Nama Gubernur Kaltim Rudy Masud menjadi perbincangan setelah kontroversi sejumlah kebijakan yang dikeluarkan. Kontroversi Rudy bermula saat dirinya meminta pengadaan mobil dinas seharga 8,5 miliar rupiah. Anggaran renovasi rumah dinas dan fasilitas kerja Pemprov Kaltim juga jadi sorotan. Tak main-main, Rudy Masud menyiapkan anggaran mencapai 25 miliar rupiah. Selain Rudy Masud, istri, adik, dan kakak kandungnya juga menduduki jabatan strategis di lingkungan pemerintahan daerah hingga DPR RI. Rudy Masud membantah tuduhan politik dinasti. Menurutnya, keluarganya memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu dan dipilih langsung oleh rakyat. Di sisi lain, gaya berpakaian Sarifah Suraidah mengundang perhatian. Sarifah kerap berpakaian nyentrik bergaya khas noni Belanda. Sebagian warganet menilai gaya Sarifah unik dan merupakan kebebasan berekspresi. Tapi ada juga yang menilai berlebihan. Kini nasib jabatan Rudy Masud di ujung tanduk. Pansus hak angket disetujui 6 fraksi dengan dugaan pelanggaran kebijakan dan nepotisme yang dilakukan Rudy. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Tim penasihat hukum terdakwa dugaan korupsi tata niaga minyak Muhammad Keri Adrianto menyebut 2 saksi yang dihadirkan dalam pemeriksaan ulang banding memperkuat bantahan adanya perbuatan melawan hukum dan kerugian negara. Pemirsa, 2 saksi yang dihadirkan yakni Alfian Nasution dan Hanung Budia Yuktianta. Penasihat hukum menyebut kedua saksi menguatkan memori banding Keri yang menegaskan tidak ada perbuatan melawan hukum dan kerugian negara dalam sewa terminal BBM Merak PT OTM oleh Pertamina. Saksi menyebut tidak ada pesanan, desakan, atau tekanan dari pihak swasta manapun, termasuk Irawan Prakoso dan Muhammad Riza Khalid yang merupakan ayah Keri dalam proses penyewaan terminal BBM itu. 2 saksi juga menegaskan mereka terlibat langsung dalam penyusunan RJPP dan RKAP termasuk kebutuhan sewa terminal. Tim penasihat hukum juga menyayangkan tidak adanya penetapan dari majelis hakim untuk memanggil saksi Irawan Prakoso, saksi yang sangat penting dalam perkara ini. Belum diterangkan berkaitan dengan sewa tangki. Pemblokirannya, Pak Ketua. Ini terkait pemblokirannya. Pemblokir pembayaran. Pemirsa, 2 argumen tidak terhindarkan dalam sidang lanjutan mantan Menteri Mendikbudristek Nadiem Makarim. Suasana ruang sidang mendadak riuh saat saksi ahli menyatakan keberatan atas sikap jaksa penuntut umum yang dinilai kurang sopan, memicu perdebatan panjang yang menyeret tim penasihat hukum. Tolong juga hormati saya. Makanya yang kami sampaikan bahwa saudara memberikan... Saudara ahli, siapa yang tidak menghormati saudara? Sikap Anda ngomongnya tidak patut. Keributan terjadi antara jaksa penuntut umum dan penasihat hukum mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta. Adu mulut terjadi saat mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firman Sampurna tengah memberikan keterangan sebagai ahli meringankan. Adu mulut dipicu ketika salah satu JPU menilai penjelasan Agung keluar dari konteks pertanyaan. Hingga akhirnya hakim mempertegas kewenangannya setelah memukul palu.
Baik, Yang Mulia, saya dari tadi sudah menyampaikan. Saya hanya menjawab yang sesuai dengan apa yang saya kuasai. Dan saya cukup menguasai bidang itu, saudara. Itu majelis yang terhormat. Dan dibuktikan saya membantu kejaksaan ini dulu. Cukup besar bantuan saya. Ya, saya kira cukup. Jadi tolong juga hormati saya. Makanya yang kami sampaikan bahwa saudara memberikan... Saudara Ali, siapa yang tidak menghormati saudara? Sikap Anda. Anda ngomongnya tidak patuh. Kenceng kita bisa kenceng. Gak sopan Anda. Anda keberatan. Anda kalau ngomong... Anda yang sopan dong. Kita ngomong baik-baik. Kalau soal kenceng-kenceng kita bisa kenceng-kencengan. Tenang. Sebentar. Anda kayak anak kecil. Kenapa? Sebentar, diam. Penonton diam. Ribut. Kira saya takut sama. Baik. Penonton diam. Yang Mulia. Diam. Advokat diam. Ya. Kami sudah... Orang lagi tanya kali. Anda campur. Diam penonton umum. Ya. Kami sudah berikan kesempatan terhadap counter saudara, silakan. Ya, ahli ini cukup terpelajar untuk memberikan keterangan, ya. Jadi silakan. Saya kira cukup, advokat, ya, cukup. Itu gaya-gayanya masih. Iya, cukup. Itu gaya-gayanya masih. Cukup ya, saya bilang cukup. Cukup ya. Oke. Advokat cukup ya. Kalau dia menghasilkan kode-kode yang meminta saya tidak akan cukup pakai. Iya, cukup. Saya sudah ingatkan, ya. Cukup. Dalam perkara ini, Nadiem bersama 3 terdakwa lain didakwa menyebabkan kerugian negara sebesar 2,1 triliun rupiah dalam kasus pengadaan laptop berbasis Chromebook. Nadiem disebut memperkaya diri sebesar 809 miliar, sementara terdakwa lainnya diduga menerima aliran dana. Tim Liputan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pelaku dugaan pelecehan seksual terhadap puluhan santri Pondok Pesantren Ndolokusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah akhirnya ditangkap. Pelaku akhirnya diringkus pihak kepolisian setelah sempat melarikan diri dan menjadi buronan. Siapa nama siapa? Azhari. Azhari siapa? Azhari. Azhari siapa? Ya Azhari itu memang sama Azhari. Saya di Kiai mana kamu? Cekal Mergopo, bukan Kiai. Ponpes apa? Cekal Mergopo. Tangkap karena apa? Tidak bisa ngomong. Kena pencabulan saja. Katanya pencabulan, Pak. Oh, katanya pencabulan. Oke. Baik. Katanya oke. Clear. Inilah dia pemirsa proses penangkapan Azhari, Kiai dari Pati yang melarikan diri saat dimintai keterangan dengan kasus dugaan melecehkan lebih dari 50 santri di pondok pesantren. Setelah mangkir dari panggilan pihak kepolisian sejak tanggal 4 Mei dan jadi buron, akhirnya ditangkap oleh pihak Polresta Pati yang bekerja sama dengan Jatanras Polda Jateng serta pihak kepolisian setempat. Kita apresiasi ya, upaya dari petugas kepolisian akhirnya berbuah hasil. Dari penelusuran penyidik diketahui tersangka sempat di Kudus, lalu ke Bogor, lanjut ke Jakarta, pindah ke Surakarta, kemudian tertangkap di Wonogiri. Azhari siapa? Azhari. Azhari siapa? Ya Azhari itu memang sama Azhari. Azhari, pelaku pencabulan santriwati, telah tiba di Mapolres Pati dan sedang diperiksa intensif oleh penyidik. Di mana sebelum dibekuk, Azhari melarikan diri dan berpindah-pindah tempat. Tersangka sempat ke Kudus, ke Bogor, ke Jakarta juga, kemudian ke Surakarta, lalu tertangkap di Wonogiri. Seperti inilah sosoknya pemirsa. 50 santri. Dan bahkan informasi yang kami dapatkan masih ada beberapa korban yang belum melapor dan masih ditunggu untuk penyelidikan lengkapnya. Sosok yang sebelumnya mengenakan pakaian sangat agamis ya. Tapi di luar itu seperti ini, pemirsa. Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Azhari di Kabupaten Pati, Jawa Tengah menuai sorotan publik termasuk Hotman Paris Hutapea. Pengacara kondang ini siap mendampingi secara hukum puluhan santriwati yang jadi korban pelaku. Hotman Paris mengundang secara resmi dan terbuka para korban pelecehan seksual di Pondok Pesantren Ndolokusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah untuk berani bersuara. Ya, kita semua mendukung ya. Kita harapkan kasus ini benar-benar terungkap karena benar-benar membuat miris kita semuanya. Hotman juga berjanji memberi pengawalan hukum serta jaminan keamanan keselamatan korban.
Sejumlah korban dijemput dan diantar oleh tim Hotman menuju Jakarta. Para korban berharap bisa mendapat keadilan yang seadil-adilnya. Amin. Sudah hampir 3 tahun dia di situ, ya selalu masih di bawah umur. Sudah hampir 3 tahun dia di situ, ya selalu dimintain tidur sama si laki itu. Saya nggak mau cerita detail tentang apakah sudah ada sampai sejauh mana. Itu berlangsung 3 tahun, bayangkan 3 tahun. Dan dia saksikan sendiri kalau dia berhalangan gantian santri-santri cewek lain. Rata-rata di bawah umur juga ya. Dari keterangan tadi berlangsung 3 tahun ya, miris sekali. Sebelum pelaku pencabulan santriwati ditangkap, ribuan orang sudah menggeruduk Pondok Pesantren Putri Indolokusumo di Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Pati, Jawa Tengah. Masa menuntut polisi menahan pimpinan Pondok Kiai Asari atas dugaan pelecehan terhadap puluhan santriwati. Asyari, pimpinan Pondok Pesantren Putri Indolokusumo tersangka pelecehan terhadap puluhan santriwati ditangkap polisi. Sebelumnya warga Desa Telogosari menggeruduk Pondok Pesantren Putri Indolokusumo. Masa mengecam tindakan pelecehan seksual yang menelan korban hingga lebih dari 50 santriwati dan menuntut penahanan pimpinan Pondok Kiai Asari. Sementara itu, pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Pati mengatakan mereka siap mengawal kasus tersebut hingga tuntas dan memberikan fasilitas kepada santri agar tetap melanjutkan pendidikan. NU bersama dengan badan otonomnya ikut mengawal para korban agar sampai betul-betul ada kepastian hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ikut berpikir tentang bagaimana nasib dari santri-santri yang masih ada di sana, kemudian keberlangsungan pendidikan. Polisi menyatakan Asari resmi ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti yang cukup. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil Anyus melaporkan. Kasus Kiai diduga cabul terhadap puluhan santriwati di Pati mendapat perhatian khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia. Kementerian PPA akan menutup permanen Pondok Pesantren Indolokusumo. Menteri PPA Arifatul Hoiril Fauzi menggelar rapat tertutup dengan PLT Bupati Pati, Kementerian Agama, dan Kepolisian di Pendopo Kabupaten Pati. Hasil rapat menegaskan kasus untuk diusut tuntas. Beliau tadi kisi-kisinya sudah diberikan ke kami untuk supaya tindak lanjutnya lebih cepat lagi. Tidak hanya itu, Bu Menteri juga menindaklanjuti ke pusat untuk pencabutan izin dari pondok pesantren ini supaya tidak terjadi di pondok-pondok pesantren yang lain. Pesantren itu berizin, izin operasionalnya itu tahun 2021. Itu sudah ada izin sampai hari ini, ya, sampai hari ini. Hari ini itu siswanya tidak boleh menerima siswa lagi. Tapi waktu sampai kapan itu kita nunggu perkembangan. Kementerian PPA juga akan menutup permanen Pondok Pesantren Indolokusumo di seluruh jenjang pendidikan. Diduga, jumlah korban pencabulan masih terus bertambah. Pemerintah Kabupaten Pati meminta para korban untuk buka suara. Ketika polisi gerak cepat dan berhasil menangkap oknum kiai terduga pelaku cabul puluhan santriwati di Pati yang sempat kabur di kasus yang lain, pemirsa, publik juga berharap TNI jangan mau kalah dengan polisi dan bisa segera menangkap oknum TNI yang diduga jadi pelaku kekerasan seksual pada anak SD. Karena hingga saat ini Detasemen Polisi Militer 14.3 Kendari masih menetapkan status daftar pencarian orang karena Sertu MB belum berhasil ditangkap. Kenapa informasi ini viral di media sosial? Karena kita dengarkan. Kita lihat. Teriakan histeris seorang anak SD. Traumatis yang sangat berat dialami diduga akibat pelecehan seksual oleh oknum TNI. Dan saat dilakukan pemeriksaan, oknum TNI tersebut
malah melarikan diri. Berkas perkara Sertu MB telah dilimpahkan dari Satuan Kodim 1417 Kendari ke Denpom untuk penanganan lebih lanjut. Meskipun pelaku melarikan diri, proses penyidikan tetap berjalan dengan memeriksa 3 orang saksi termasuk orang tua korban. Pelaku masih memiliki hubungan keluarga dengan korban, diduga telah melakukan kekerasan seksual pada 15 April di kediamannya yang dilakukan berulang kali. Ya, mungkin kita bersama-sama pemirsa jika melihat wajah di foto tadi ya. Ini kita bisa memberikan bantuan kepada pihak TNI untuk menangkap segera terduga pelaku. Dan jika terduga pelaku menyaksikan tayangan ini, jika Anda memang tidak bersalah, maka hadiri pemeriksaan, buktikan. Tapi jika diduga memang melakukan, maka harus bertanggung jawab. Sebelumnya, siswi sekolah dasar menjadi korban pencabulan oleh oknum TNI di Kendari, Sulawesi Tenggara. Korban mengalami trauma, sementara pelaku melarikan diri saat pemeriksaan. Korban pencabulan oknum TNI Kodim 1417 Kendari trauma dan menjerit ketakutan. Keluarga berusaha menenangkan korban yang berusia 12 tahun, namun korban terus menjerit ketakutan. Sebelumnya, keluarga korban tinggal di perumahan milik pelaku di Rano Meto Konawe Selatan. Korban diduga diperkosa saat tinggal sendirian. Terduga pelaku sebelumnya telah diperiksa di Kodim 1417 Kendari, namun melarikan diri saat diberikan izin makan. Pelaku ini tidak ada, karena sempat kabur. Jadi walaupun dia kabur, tetap kita proses secara hukum. Dan kita sudah sampaikan kepada satuannya dan DIM untuk membuatkan surat daftar pencarian DPO. Pelaku telah disanksi administrasi dengan status tidak hadir tanpa izin atau THTI, serta menerbitkan DPO. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Ke depan semoga tidak ada lagi peristiwa pelecehan seperti itu ya pemirsa, dan pelaku semoga segera tertangkap. Informasi berikutnya, Badan Komunikasi Pemerintah menggandeng Indonesia New Media Forum sebagai bagian dari strategi komunikasi digital nasional di tengah pergeseran konsumsi informasi masyarakat ke platform online. Tapi uniknya, sejumlah media-media yang disebut Bakom RI malah membantah keterlibatan mereka. Nah, ini ada nama-namanya ya. Jadi Bakom RI informasinya menggandeng Indonesia New Media Forum sebagai bagian dari strategi komunikasi digital nasional di tengah pergeseran konsumsi informasi masyarakat ke platform online. Nah, beberapa media ini disebut-sebut oleh Bakom berjumlah 30-40 media di sana ya. Nah, ini disebut saja oleh Bakom. Dan upaya Bakom ini untuk menjangkau publik seluas-luasnya, tak hanya melalui media konvensional tapi juga melalui kanal digital. Tidak sedikit juga publik yang menduga forum ini dianggap menjadi mitra komunikasi pemerintah, tapi yang disoroti adalah sejumlah media digital disebut sebagai homeless media bertransformasi menjadi new media. Dulu namanya dikenal dengan istilah homeless media, tapi teman-teman berusaha bertransformasi menjadi new media. Di antaranya saya bacakan ada Folk Aktif, Indozone, Dagelan, Indo Musikgram, Invipop, Narasi, Muslim Folk, USS Fit, Bapak-Bapak Ide. Oke, ini cocok buat kita nih Bapak-Bapak Ide. Kan tadi kan dibacakan oleh Pak Kodari ya, nama-nama media-medianya tersebut begitu ya. Entah apakah ini dianggap join atau seperti apa kita tidak tahu ya. Tapi uniknya pemirsa, beberapa media yang disebut Bakom RI tersebut malah mengklarifikasi dan menegaskan mereka tidak berhubungan ataupun terlibat dalam agenda apapun dengan Badan Komunikasi Pemerintah. Jadi ini ramai-ramai media yang disebut Pak Kodari tadi di platform konten digital di media sosial mereka membuat klarifikasi. Bantahan dari beberapa media ini terkait dugaan mereka terkait dengan Bakom RI. Pasca pengumuman dari Bakom RI yang tadi kita simak, sejumlah media disebut memberikan respon dan menyatakan tak mengetahui atau terlibat atau juga tidak bergabung dalam Indonesia New Media Forum. Ada narasi bukan direkrut ya, tapi hanya menggandeng. Nah, pernyataan sikap ini disampaikan oleh NKSTHI, ada ngomongin uang,
Ada Media Narasi, Menjadi Manusia, Indozone, ada Volkatif yang kita lihat ini. Dan juga ada beberapa media-media digital lainnya yang memberikan pernyataan sikapnya. Ya, pemirsa, kalau tadi adalah soal keunikan yang disampaikan Bakom ya, dan juga diklarifikasi oleh media-media platform digital. Informasi berikutnya nih tentang unik mobil maung kebanggaan Indonesia menjemput Presiden Prabowo saat Presiden tiba di Cebu, Filipina untuk hadiri KTT ASEAN. Selengkapnya saya jeda di Sindo Prime.